ibu-ibu dan para bapak yang hari ini hadir di tempat ini, mohon izin saya nanti kalau ngomong bahasa campur bahasa Sunda, ngerti Bu? Asli orang Sunda sadayana itu Mas? Orang Sunda? Orang Sunda ya. Nah, bisi abi ngobrol campur bahasa Sunda, umari abdi mah Bu asli kawit di Garut, di kampung gitu. Nah, asli orang kampung, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi dengan tim BKKBN Jawa Barat, terutama Pak Dery dan istri, bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini. Mohon izin, sebelumnya Bapak Ibu, jika mau sambil goleran boleh, sambil lesehan, sambil makan, silahkan Bu ya. Kalau mau sambil senderan juga gak apa-apa, boleh. Paling nanti pahalanya dibagi dua sang tebokan gitu punya. Tenang naon, santai Bu. Atau pamit tunuh, kantun ngagoler, doana bismika Allahumma ya bismika abu. Tenang naon Bu. Nyantai. Waktu saya ngomong, jatah waktu saya ngomong itu sampai dengan ada di antara ibu bapak yang batuk. Ya, jadi kalau ada ibu yang itu cirinya bukan mau batuk, tapi saya paham itu yang ngomong terlalu lama. Jadi nyarios lami teuing lamun geus seueur nu batuk teh abi paham eta teh sanes hoyong batuk, tapi nu nyarios lami teuing eta punya. Atau nu kadua ibu tos mulai luak liuk kana HP, ceklek gitukeun pareman deui, ceklek gitukeun pareman deui. Itu teh sanes HP engal Bu. Itu teh sanes HP baru, bukan HP baru tapi udah bete, tos bete Pak, tos kesel, tos tekiat hoyong. Wih, atau nu katilu cirina. Cek. Nu katilu cirina naon tos luak liuk kana jam, untung saya jam. Tos luak liuk kana jam atau kikieuan itu teh sanes jam engal. Tapi anu nyarios lami teuing. Insyaallah abi paham Bu. Insyaallah abi paham. Jadi lamun ibu engke kesel, bapak kesel, tong carios kantun batuk. Itu aya nu batuk hiji abi insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya. Baik, bismillah. Kami dari diamanahi oleh tim BKKBN Jawa Barat pada kesempatan kali ini diamanahi untuk menyampaikan beberapa hal, terutama terkait majelis ini, ya Bu. Kemarin ini berita baiknya, khobar gembira buat para ibu. Kenapa? Karena pemerintah hadir dalam dunia pengasuhan, Bu Pak. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa Bu, tugas ngasuh teh tugas apa, Bu? Tugas ngasuh tugas ayah, tugas ibu. Ayah, tugas ngadidik di rumah ngadidik anak tugas siapa Bu? Nah, ayah. Saya kasih ilustrasi sederhana. Seandainya di sekolah Bu, ketika sekolah itu maju dan mundur, yang disalahkan siapa Bu? Yang dipuji kalau sekolah maju siapa? Kepala sekolah. Kalau sekolah itu mundur, siapa yang salahkan? Kepala sekolah. Begitupun rumah tangga Bu. Ketika rumah tangganya tidak maju, ketika rumah tangganya tidak ada ilmu yang bertambah, tidak ada kasih sayang bertambah, yang salah siapa Bu? Kepala rumah tangga. Yakinlah para bapak bahwa masalah itu datangnya dari laki-laki. Kenapa datang dari laki-laki? Kenapa Bu? Karena kalau datang dari perempuan bukan masalah namanya mbak salah namanya. Karena datang dari laki-laki disebut masalah. Jadi emas yang salah, bukan mbak salah. Kalau perempuan yang salah namanya mbak salah, gitu ya. Jadi karena semua permasalahan rumah tangga itu berasal dari ayah, dari bapak, maka kabar baiknya pemerintah hadir. Bu ya, pemerintah hadir dan berusaha untuk menguatkan peran dan fungsi ayah di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini kabar gembira buat ibu-ibu. Salam the power of emak-emak. Kenapa? Kabar gembiranya satu, pemerintah mengeluarkan program lewat BKKBN atau Kemenduk Bangga, itu namanya GATI. GATI.
Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Yang kedua, lewat Gati itu, Ibu, dibentuklah konsorsium. Konsorsium atau kumpulan para pegiat ketahanan keluarga. Kebetulan qadarullah, kemarin kami diamanahi untuk menjadi salah satu pengurus konsorsium tersebut. Jadi kami juga berasal sama seperti Bapak Ibu. Abi komo di kampung, awal niat ngobrol tentang masalah keluarga teh Bu, kusabab ninga situasi anu ketir. Sehingga kemudian kami belajar tentang keluarga dan bikin komunitas di Garut. Komunitas namanya Bapak Milenial, Bu ya. Nanti kalau mau like and subscribe, boleh like and subscribe. Numpang iklan sekedap. Jadi kami bikin komunitas untuk apa? Untuk minimal menyadarkan para ayah tentang peran dan fungsinya di rumah, Bu Pak. Kenapa? Karena ini penting. Tadi dikatakan, Bu, bahwa negara kita negara fatherless. Ketiga, Bapak di Indonesia itu, Bu, Pak, ibu-ibu terutama ya, menganggap bahwa tugas pengasuhan, tugas mendidik anak, tugas untuk mengerjakan PR itu tugasnya ibu-ibu. Bunya, Abi masihan dalil heula cek Al-Qur'an. Soal Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah ila akhir ayat. So Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang belum nikah statusnya sebagai syabab. Namanya syabab di Al-Qur'an. Syabab itu orang yang tenaganya masih masih mendidih, tenaganya masih kuat, pikirannya panjang, kemudian visi hidupnya panjang. Tapi ketika dia sudah nikah, rubah statusnya dari dari syabab ke rijal. Namanya rijal. Bu. Jadi laki-laki yang sudah nikah disebutnya rijal. Yang belum nikah itu syabab. Saya laki-laki sudah nikah disebut rijal. Ya. Ibu, karena ibu-ibu itu adalah wanita, maka wanita dalam Al-Quran sebelum menikah namanya imro'ah. Imro'ah itu cermin. Cermin itu, ibu tergantung apa yang ada di depannya. Ya, muru'ah, menjaga wibawa. Ibu-ibu kalau sebelum nikah dia jaga wibawa. Lunguh, jempe, ditaruh neng kumaha. Tapi ketika dia sudah nikah, rubah statusnya dari imro'ah ke nisaun. Apa itu nisa? Apa itu nisa artinya? Artinya apa nih perempuan itu? Artinya nisaun itu adalah kecerdasan linguistik. Ngobrolnya bisa 60 km per jam. Itu Bapak, kalau ada istri di rumah seperti itu jangan salahkan, karena itu wanita banget. Di Al-Qur'an disebutnya nisaun. Tapi ibu, lamun ayah bapak-bapak yang dia di rumahnya ngobrolnya terlalu banyak, bahkan siga ibu-ibu, yakinilah dia ayah solihah. Karena tidak ada bapak-bapak yang di rumah dia banyak ngomong, Bu Pak. Saya sekalipun di luar banyak ngomong, di rumah tak pernah jadi ustadz. Diuk, Bu Pak, diuk. Bapak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya tidak pernah ceramah di depan istri dan anak saya. Maka paling banter para bapak itu di rumah ngomong jurus cak-cak. Apa cak-cak, Bu? Apa cak-cak? Uninga cak-cak, terang cicak. Tahu cicak? Bapak-bapak di rumah ngobrolnya jurus cicak hungkul. Naon, Bu Pak? Pak, awing ke Bapak ade sekolah kudu ka mana? Ka mamah. Kan gitu punya.
Pak abi teh tadi Pak PR seueur di sekolah. Itu para bapak paling ngobrol banter jurus cicak. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Maka ibu bapak saya ingin kasih aware dulu, nanti tolong sampaikan ke para bapak di rumah. Tapi punten bu pak, gayanya kadang-kadang ibu-ibu mah penyakit. Naon penyakit nate ketika menyampaikan nasihat ke suami, menyampaikannya seperti Penny Rose, atau seperti Mata Najwa, atau seperti Mamah Dede. Pak, kadir Pak, biar pengajian di Masjid Al-Amanah. Cek Ustad, Bapak teh Rijal, Bapak teh kudu jadi penanggung jawab. Kan tidak bisa seperti itu Bu Pak. Laki-laki itu harus dijaga ego. Saya mah ibu mama tahana kieu Pak abi tadi ngupingkeun pengajian di Al-Amanah direkam di YouTube. Lalajoan da ku Bapak rame, tak ustadna teu kasabeleun ge rame. Cok lalajoan ku Bapak. Teh bu paling enak nasihatna siga kitu. Ibu mah kadangkala siga Mata Najwa. Bapak duduk. Ti mana bieu? Jeung saha? Saha wae nu ini. Nah naonan wae itu Bu, tidak ada laki-laki yang betah di rumah dengan gaya istri cosplay seperti Penny Rose, cosplay seperti Mata Najwa. Jadi ulah gitu Bu ngobrol ke suami itu. Nah maka pada kesempatan kali ini lewat konsorsium ayah ini kita sedang mensosialisasikan posisi ayah di rumah pada tempatnya. Ya, naon Pak posisinya? Satu, menurut agama bapak-bapak dalam Al-Quran itu sebagai rijal. Rijal itu bermakna kaki, kaki Bu. Rijlu itu bermakna kaki. Fungsi kaki buat apa Bu? Fungsi kaki buat apa? Sebelum jalan buat apa? Buat menumpuk. Semua anggota badan itu ditumpu oleh kaki. Maka ketika seorang laki-laki, saya Pak Dery, ketika dia nikah, qabiltu nikaha, saya terima nikahnya, maka saya siap menjadi pengganti bapaknya, saya siap menjadi pengganti ibunya, saya siap menjadi pengganti kakaknya, saya siap menjadi pengganti temannya, saya siap menjadi pengganti tukang servis HP, saya siap menjadi pengganti tukang ganti kompor gas, saya siap menjadi pengganti tukang curhat, saya siap menjadi seorang tukang cuci dan lain sebagainya. Karena dia ketika seorang perempuan nikah dengan kalimat qabiltu nikah, dia mengambil semua urusan dari perempuan itu. Ibu, kahiji tong risih para bapak lamun dicurhatan ku ibu. Ibu, Bu kadang-kadang bapak curhat kumaha bahasana? Kumaha Bu? Kieu wae riweuh mane maka urang. Lah deui lah gampang nu kitu mah deui. Padahal bagi ibu-ibu tidak ada masalah kecil. Semuanya penting untuk didengarkan. Maka para bapak nanti kalau nonton, mohon ketika ibu-ibu curhat jangan pernah dicela. Ibu-ibu itu tidak pernah butuh solusi. Dia hanya butuh empati. Dia hanya butuh kalau bisa, kalau istrinya curhat dia sambil nangis. Istriku sayang, luar biasa. Perjuangan Ananda luar biasa. Kalau bisa sambil nangis, lamun istri nangis, bari nangis. Itulah yang diinginkan oleh perempuan. Kenapa? Karena ketika perempuan curhat, sesungguhnya dia sudah punya solusi. Bu, abi nyenak sejarah. Satu ketika Ali bin Abi Thalib kan punya istri tuh. Siapa? Fatimah Az-Zahra. Ketika Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib, beliau itu curhat terkait rumah tangganya ke Ali bin Abi Thalib. Hirup abi teh meuni asa capek-capek teuing cek Fatimah teh. Terus abi kedah kumaha? Ieu budak dua jeung kemar, Bu, apal budak 2 tahun, 3 tahun sageung kieu. Motahna langkung teu kieu, Bu. Teu naon da murang kali. Da naturalnya anak seperti gini yang lompatan di masjid. Abi Bu podak lompatan di masjid. Jadi ulah amak lamun budak lompatan, abi oge baheula nuju alit lompatan. Kalau ada anak usia 3 tahun datang ke masjid tiba-tiba dijuru itu, la ilaha illallah, kudu diperiksa kejiwaan budak sia kitu. Da moal mungkin. Tah Ali bin Abi Thalib umur budakna 3 tahun sami.
Bu, kemar dari dua kabayang Bu. Hasan jeung Husein. Bu, kabayang putra kemar saya kumaha? Putra hiji wae capeknya. Capek Bu. Hasan jeung Husein teh putra kemar. Sehingga Fatimah merasa kelelahan. Curhat ke suami, salah. Jawaban Ali. Naon sok Ali? Besok kita cari pembantu. Pan capek punya. Capek di rumah. Cek Ali naon? Enyi milarian pembantu. Bener tuh. Solusi gak? Solusi tuh. Solusi tuh. Solusi kan capek kan? Solusinya cari pembantu. Tapi ternyata salah. Jawaban Fatimah ngomong, oh berarti Abi teh disamikeun jeung pembantu. Begitulah omongan ibu. Ibu kan mutar otak nanya punya. Teka hati. Maka pintarnya Rasulullah SAW ketika curhat ke Rasulullah SAW di upahan. Hebat. Bagi nangis Rasulullah. Putra Abi Fatimah Az-Zahra memang perempuan hebat ku bapak didoakeun. Sing kiam, sing sabar. Nepi ka nangis Rasulullah SAW pulang ketemu Rasulullah. Fatimah cenghar deui luar biasa. Ayah Abi mah hebat. Padahal apa tadi kumaha kok Rasul teh ngan diusapan. Pertanyaan abdi, bu usah usapan ku si bapak teh. Usah teh. Neng nuhun jazakallahu khairan kasiro tos ngadidik budak abdi. Usah teh Bu. Tina kecep nama tara itu nya. Taranya punya, taranya. Neng atau bade angkat ibu. Salam heula ka ibu teh neng doakeun AA-nya bade angkat heula. Hapunten bilih AA salami ieu teu acan tiasa jadi caroge neng anu tiasa ngabungahkeun ngabagjakeun oge ngadidik budak-budak urang sadayana. Sudah gitu kan Bu? Curigan teu. Sabab naon Bu punten lebaran wae orang Sunda itu orang anu ragap jeung kolot jeung suami teh. Bener teh Bu? Orang Sunda mah beda jeung orang Betawi Bu. Orang Betawi mah jeung suami teh hoghag. Orang Sunda mah ragap aya batas. Buktina naon? Kemarin Idul Fitri. Sok, Bu ngaku sia. Idul Fitri ngayung keluarga sadayana. Keluarga besar ti bapak ti istri. Ngayung sadayana. Jeung dulur. Allah hapunten taqabbalallahu minna wa minkum cipika hapunten jeung salaki mah diliwat. Nah naon? Da unggal poe ragap di eta mah era. Bahkan ibu punten abdi di Garut, ya punten di Garut di kampung. Kapungkur kan ngajar di SMP. Kumagi tara pernah ngobrolkeun tentang keluarga bapakna Bu. Sehingga punten nalika dibagi rapot di sekolah ditanya ku abi teh, "Ibu, ari si bapak da maklum kan ari nyanak rapot mentar ku bapak-bapaknya. Sok ibu, dah loream era jeung pas sekolah nanti papanggih kan gitu nya. Dicanak ku ibuna, "Bu, ari si bapak saha nami teh?" Tapi ka ngahuleng. Nah gitu kebetulan ari bapak maneh saha kan? Poho deui ku sabab naon? Ti mimiti nikah nepi ka boga budak tilu nyebutna teh bapak barudak. Nyebutna teh bapak barudak sehingga ketika ditanya ai bapak saha namina teh Bu caroge saha? Ulang-ulang sahanya euy poho deui. Ku sabab naon nyebutna bapak barudak. Maka di dieu Bu, posisina bapak itu sebagai rijlun, penopang. 2. Kaki itu bermakna tempat berjalan. Anggota tubuh untuk berjalan. Keluarga itu Pak, Bu, ayah di tangan seorang bapak. Maju mundurna keluarga itu ayah di kaki bapak, ayah di tangan seorang bapak. Komo deui ayeuna Bu. Pemerintah terutama kemarin abi keamanatan ku Pak Menteri nalika pelantikan, beliau mengatakan bahwa hari ini kita sedang menghadapi selain dari fatherless itu menghadapi fenomena yang kedua adalah fenomena digitalisasi. Ya, fenomena gempuran digital bahwa setiap manusia hari ini sebagai wartawan Bu. Sebagai wartawan dulu mah kalau mau informasi tentang apapun dia mengakses ke koran. Ayeuna mapan setiap orang jadi wartawan, ceklek foto update status dulu, ngaji dulu di Al Amanah guys, kan gitu Bu ya. Kan gitu punya. Gitu punya update status heula, bahkan OTW kok kedua karena gitu kan ya. Sempet kan update status dari ke salat. Bahkan pun tan naasna digitalisasi itu naasnya anak-anak kita itu native digital. Anak-anak kita itu penduduk asli digital yang dia sudah mengenal YouTube di usia 3 tahun.
Yang dia sudah mengenal fitur-fitur HP itu di usia 4-5 tahun. Sedangkan saya, itu generasi transisi. Perpindahan dari manual ke digital. Bapak Ibu mungkin tahu hubungan antara kaset dengan ballpoint. Tahu? Tahu? Terang? Terang hubungan kaset dengan ballpoint? Nawanmu. Oh, diputar-putar kan gitu aja. Katingali umur nasi ibu apa dan putar-putar segala gitu. Jadi generasi kita mah Bu mengalami kalau nonton kalau mau kalau mau dengerin lagu Noah geus muta sekali celek lila diriwain ya kan diputar-putar kayak menggunakan ballpoint. Ibu-ibu tahu hubungan antara DVD dengan odol? Tahu DVD dengan odol, DVD dengan odol. Kaset DVD dengan odol tahu? Hubungannya tahu? Apa tuh? Peragi ngumah ngameh terkeresakan, ya kan gitunya. Mana tuh, Bu? Kan punya, kan? Ibu tahu hubungan ibu dengan suami itu awal mula bobogohan lewat susuratan anu ngapoe dibaca bulak-balik. Kan Bu? Dibaca balikan deui ngapoting dibaca ka suratan. Dikekepan kieu. Kan gitu punya. Dan ibu pun mengalami sama dengan saya mengalami kalau SMS-an itu bulak-balik dibacaan deui. Mana tuh, Bu? Dulu itu kalau punya HP ayah MP3-an asa bangga. Mana punya? Benar kan? Karena kita generasi transisi, generasi perpindahan dari manual ke digital. Bahkan punten, cara megang HP kita pun bisa ketahuan umurna. Bisa ketahuan umurna. Anak, Pak, umur 0 sampai 15 tahun. Cara nyepengan HP-na kumaha Bu? Dengdek kieu tah. Nah, bet dengdek. Nah dicoona game. Dicoona game. Maka generasi HP miring, gitu kan? Itu generasi digital asli. Anak umur 15 sampai dengan 30 tahun. Nyepengan HP-na kumaha? Kudua kieu Bu. Tapi teu dengdek. Tapi kieu tah dua. Ya, anu rada muda ti 30 tahun sampai ka 25 kadang-kadang nyepengan aku sabelah kieu. Ya. Punten ya. Anak baheula anu umurna 40 tahun ke atas. Budak baheula nyepenganana teh ku sabelah ku curug kieu. Nah, gitu ya. Itu saya ngomongkan batu, ngomongkan ibu saya sendiri. Nyepengan teh ku sabelah ditojo siga gitu, lamun aya nu nelpon di loudspeaker tapi dikana celikeun. Halo, gitu. Itu ibu saya. Lamun ngetik balaradag tepuguh titik tepuguh koma. Kan gitu punya. Jadi cara tina nyepeng HP-na geus katingali. Lamun moto na ge ku sabelah. Ceklek kan gitu. Lamun nelpon di loudspeaker. Halo, AA di mana kene baru gahawokan. Fungsina loudspeaker teh ibu. Punten. Punten eta mah lain. Ngomongkeun batur ngomongkeun ibu. Tadi omongkeun da kapelong atuh bingung. Eta mah ngomongkeun Mama Abi. Mama Abi lamun nelpon nya, AA di mana kene atawa ke kalai. Neng di mana kene? Bu, fungsina loudspeaker teh ngaganti kabel sebagai pengganti kabel. Disimpan di load, disimpan di dinya ngobrol kieu. Lamun bade dikana cepilkeun, ulah di load da bakal kuping Bu. Ieu mun dikana ceulikeun, halo. Gawok-gawok. Ibu saya lamun nelpon kadenge ka Tasiku aslina. Gawok-gawok teman gitu. Karena kita itu generasi transisi sedangkan anak-anak kita generasi digital, penduduk asli, maka ibu bapak kita menghadapi tantangan anak-anak kita itu lebih asik di dunia digital dibandingkan dunia aslinya. Apalagi satu yang namanya digital itu pas respon. Responnya cepat. Anak mau nonton Upin Ipin diklik biji langsung. Anak mau main game apapun diklik biji langsung. Sedangkan bapakna loading. Bukti itu loading tuh bapakna. Loading. Contoh, saya di rumah lamun can dibetot ku budak can lumpat Bu. Ayah hayu ameng. Ayah hayu ameng. Geus 3 kali bagi istri ngababetkeun panto kakaranya. Aduh ya naon ieu?
itu bapak-bapak, Bu. Karena punten, Bu, suara perempuan bagi seorang bapak-bapak terdengarnya itu seperti suara punten ya, punten longlongan anjing, Bu. Au, au. Tapi suara ayah kadang ku ibu, jeung kadang ku anak seperti suara maung singa. Itu punya. Maka ibu, lamun bapak nuju ngobrol jeung budakna, ulah milu nimbrung. Tong milu nimbrung. Biarkan ayah ngobrol dengan anaknya. Bapak ngomong ujang, bage, sing pinter, gera diajar, gera ngapalkeun. Sakitu bapak nama. Tapi coba ibuna. Ngomong naon, Bu? Oh, siapa nepikeun ka lemur kampung bapana disebutkeun. Oh, tahu orang Cinunuk mana kitu kabeh. Cek bapak nama mawa urang kan gitu. Nah, maka di situ, Bu, Pak. Para bapak itu mesti hadir karena anak-anak kita generasi native digital, penduduk asli. Punten, Bu, anak-anak kita ngakses HP itu hampir 6 sampai 7 jam sehari. 6 sampai 7 jam. Dan apa yang dia akses? Dia akses satu yang mereka akses adalah video short 30 detik, Bu. Celat gitu kan. Maka ibu, saya pernah bikin tulisan jurnal namanya Brian Decay, pembusukan otak. Anak-anak kita karena keseringan nonton video-video pendek, akhirnya punten, ponok oge, pendek juga daya juangnya. Pendek juga kesabarannya. Pendek juga semangatnya. Mungkin Bapak Ibu anu ngajar di TK atau SD terasa kependekan itu. Anak-anak saya, kita, Pak Dery dan teman-teman semuanya yang ada di sini, generasi transisi itu, anak-anak yang terbiasa sabar, delay. Contoh, saya film favorit Doraemon. Film favorit Doraemon, Bu. Sama badannya sami juga api bulan. Kan gitu punya. One pack. Kan gitu ya. Nah, film favorit Doraemon. Nonton Doraemon itu seminggu sekali. Tiap hari Ahad. Anu lalajo nate mun ngoper ke nanti tejeh gitu. Ya gitu punya. Ngalaman tuh. Ngalaman ngalihkan TV ku sampean puntennya gitu ya. Teu remote, teu remote kan. Nah. Gitu ditejeh atau mana teh ku jempol gitu tejeh. Karena karena kita generasi transisi, ketika kita mau nonton Doraemon, kemudian pas Doraemon main, kemudian kita ketiduran, apa yang kita lakukan? Nungguan saminggu deui lalajo Doraemon. Benar tebu? Kan dilatih sabar. Sedangkan anak-anak kita, ketika dia tidak bisa nonton Persib nanti malam jam 7, hidup Persib, maka saya harus jam 5 harus cepat pulang karena nonton Persib bahaya. Dokter ya gitu ya. Karena ketika saya kelewat nonton Persib, maka apa yang dia lakukan? Langsung neangan YouTube kemudian cari highlightnya. Kalau dulu tinggalin nalajo Persibnya kudu nungguan lensa olahraga jam setengah 7 di Antp. Lamun teu kitu tinggalin. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita karena delaynya dipangkas, kesabaran, memiliki daya juang anu kuat, maka dia punten menjadi anak-anak yang mudah tantrum. Babagian ambak, babagian hese ibu, teu bisa. Abi mah da kieu Bu, Pak. Abi mah da kieu teu bisa eta mah. Maka sok aya di Instagramnya anak 90 ti Tajong jeduk biasa. Anak milenial jeduk aduh, update sakit guys, kan gitu punya. Kan gitu ya. Karena tadi faktor teknologi. Ketika teknologi semakin pesat dan ayah tidak hadir dalam pengasuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah generasi-generasi lemah. Punten. Generasi-generasi yang tidak bisa memutuskan sesuatu dan daya juangnya lemah. Punten Pak Bu. Kenapa itu hadir? Karena bapak laki-laki. Tujuan dia menjadi seorang bapak, selain dari rija dan kaki itu, salah satu yang bisa saya lakukan adalah transfer maskulinitas. Transfer maskulin. Sisi kebapaan.
Bu, anak-anak kita sejak TK, nanya Abi, guru TKS, TK laki-laki perempuan? Perempuan. Anak saya di TK anu kahiji. Ketika diceritakan Umar bin Khattab ku guruna anu perempuan, jadi Umar teh gagah, cepat gelesnya. Harusnya yang menceritakan Umar itu ada siapa? Bapak-bapak laki-laki. Umar teh gagah. Oh kieu gambaran gagah teh Imam Umar bawa pedang set guru awewe pan teu pantes. Maka seorang bapak dia mentransfer ketika hadir dalam kehidupan anak, dia mentransfer sisi maskulinitas seorang ayah. Bu, bagi seorang anak laki-laki, ketika ditransfer sering disentuh ku bapakna, sering diajak main ku bapakna, sering didengarkan cerita anak ku bapakna, bagi seorang anak laki-laki maka dia akan menjadi laki anu tangguh. Jawaban anak laki-laki ketika ditanya, jawabannya moal terserah moal, Bu. Karena jawaban terserah itu bukan jawaban laki-laki. Itulah jawaban ibu-ibu solihah. Ibu bade emam heula, bade jan heula, bade nyimpang heula uih pengajian, terserah. Eta teh Bu, ke bapak-bapak teh sami ejeung memecahkan rumus matematika 3x kali 2x pangkat 5. Namun jawaban ti ibu-ibu terserah. Abi ngalaman siga kitu. Terserah. Maka saya kusab jawabannya terserah dibawa ke imah. Geus di imah ninyuh mie, lain ngomong lapar gitu tetapi keneh teh lima jawaban. Bade ka heula moal terserah. Bade mah heula moal terserah. Tapi ka imah ngadareg-deg lapar. Karena bahasa ibu-ibu bahasa kodean. Abi moal panjang teuing kadinya. Tadi tugas bapak saya laki-laki itu transfer maskulin. Ciri dari menyimpang anak lamun bapana teu hadir maka laki-laki itu menjadi laki-laki solihah. Naon Pak, bukan hanya dari segi tampilan fisiknya, tapi cara dia memutuskan. Namun budak ibu, siswa SMP, siswa SMA, teu bisa ngambil keputusan sendiri, saya yakin itu lelaki solihah. Bade ka mana neraskeun sekolah teh, duh kamahnya terserah kumaha mamah we. Dia bukan lelaki Bu Pak. Dia perlu suntikan maskulin di bapak. Kudu hadir bapana aya. Sabab naon bapak itu memiliki suntikan maskulin. Otot kawat tulang besi. Tina sisi mikir dia bakal hitam putih A B B. Itu bapak. Dia diterpa oleh badai. Lamun ibu-ibu sisi feminim kan itu punya. Nyaah teuing. Maka ibu-ibu mah lamun dialog jeung bapakna selalu orang Sunda ngomongna kieu ceuk karasaan mah alus eta teh. Ceuk karasaan. Ceuk bapak-bapak jawabanna naon? Cek pipikiran mah alus eta teh. Pipikiran jeung rara saat nyambung teu nyambung lamun saling lamun teu apal mah gitu Bu. Karena bapak suntikan maskulin, suntikan lieu, mastaka. Ya, ibu mah suntikannya suntikan feminim, patuangan. Kemuliaan ibu itu ada di perut. Naon Bu? Ngajaga titipan Allah berupa anak, ngajaga titipan Allah berupa namun Bu, turunan, ngajaga kasih sayang kepada sesama itu ibu. Maka ibu ketika meninggal disolatkan di depan perut. Bapak itu karena supaya maskulin pemikiran, mere pemahaman kabatur, maka dia itu disolatkan di depan kepala. Itu Bu ya. Nah, eta anu ka 3. Oh, nu batuk tadi keneh saya geus peurah ieu. Batuk atuh Bu. Saya udah hampir 1 jam. Teman-teman sekalian 10 menit lagi ya Bu ya. Ayah sasi tanya jawab. Ya, oke. Nanti pertanyaannya PG Bu ya, supaya saya berbagi ngajawabnya. A, B, C, D kan itu ya. Sedak geus paling teh orang dia mah. Mesin abi orang kampung di Garut kan gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kenapa pentingnya ayah terlibat di pengasuhan? Tadi dari sisi agama, bahwa bapak-bapak itu sebagai rijal. Yang kedua dari sisi tantangan, bahwa kita menghadapi fatherless, bapak yang absen dalam kehidupan anak. Ketiga, itu karena faktor digitalisasi, kecepatan digitalisasi. Yang keempat, yang terakhir adalah kenapa bapak mesti hadir dalam kehidupan anaknya,
adalah yang paling terakhir adalah punten naon Bu? Terakhir naon? Terakhir naon? Terakhir naon? Cek. 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 Terakhir karena kita bagi umat Islam Pak, bagi umat Islam ayah itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya. Tugas ayah di Al-Quran itu Allah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarganya dari api neraka. Karena punten belajar bermain peran tidak pernah diajarkan oleh pendidikan manapun. Bu, tidak pernah diajarkan. Ibu, punten, diajar tuh ketika sebelum nikah jadi istri itu seperti apa diajarkan tuh? Saya. Jadi menantu diajarkan tuh, Bu. Jadi adik ipar diajarkan tuh. Jadi kakak ipar diajarkan tuh di sekolah. Ente kan? Sehingga ketika ketemu sama mertua teh ngebedek dua anak teh. Mamah damel di mana? Kan gitu. Saking ku hayang nanya tapi bingung nanya naon apa teteh teh mamah teh damel di anu, kan gitu punya. Maka punten Bapak Ibu, karena kita tidak pernah belajar tentang itu, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita untuk belajar, terutama para ayah. Ku anfusakum, jaga diri. Punten Bu ya. Parenting ini menuju membangun keluarga sakinah itu, parenting itu ini bukan tentang perbaikan anak. Bukan ilmu bagaimana anak supaya lebih baik, supaya lebih soleh, supaya lebih nurut, enggak. Karena itu bukan ilmu parenting namanya. Itu childrening namanya. Itu childrening. Kalau parenting itu adalah ilmu tentang parent kita selaku orang tua. Maka doa-doa di Al-Quran, ku anfusakum, jaga diri kita dulu. Jadi ayah nu bener heula, jadi ibu nu bener heula sebelum engke ngadidik budak-budakna. Da punten-punten Bu, karena doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah itu adalah doa-doa urusan akhirat untuk anak-anak kita. Dan doa urusan dunia untuk ibu dan bapaknya. Ya Allah, budak abi sing hafal Quran, sing jadi hafid Quran. Budak abi sing soleh solehah, sing apal 30 juz lamun bisa majeng hadisna. Ya Allah, budak abi teh sing jadi murang kali nu getol salat keur budak urusan akhirat. Tapi ke bapak jeung indungan naon? Ya Allah, abi teh duit CF ya Allah. Ya Allah, abi ke baju lebaran can kabeli ya Allah. Abi hayang ngadu mobil ya Allah. Abi hayang ngadu motor ya Allah. Abi hayang emas, mumpung emas anu nuju turun ya Allah. Bener punya emas turun ya? Abi maaf deh Bu. Sabab naon? Istri saya apaleun. Jadi kan gitu Bu ya. Bagi istri mah Pak, doa obat sederhana buat istri mah balanya emas Pak. Insya Allah obat segala obat kita mah Pak. Nah, jadi ya semua urusan tentang akhirat itu Kak anak. Sedangkan urusan tentang dunia itu Kak bapakna, ka indungna teu nyambung jaka sembung. Maka Allah ku anfusakum, jaga diri karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Pertanyaan Abi Bu Pak. Yang Abi. Nah, ayat ini, kenapa ayat ini mengisyaratkan ku anfusakum wa ahlikum nar? Jagalah keluargamu dan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa ayatnya enggak ku anfusakum wa wadkhulul jannah? Jagalah diri dan masukkanlah ke dalam surga. Enggak. Tapi ayatnya jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Bukan sebatas memasukkan ke surga, Bu. Tapi jangan sampai anak dan diri kita tersentuh api neraka. Karena ada orang yang masuk surga transit dulu ke neraka. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita jangan sampai kelak ibu anak-anak kita menggugat. Ya Allah, saya seperti ini karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan. Ya Allah, karena saya seperti ini karena orang tua saya tidak pernah belajar, tidak bermajlis ilmu di Masjid Al-Amanah membangun keluarga sakinah. Ibu ya, jadi anak kita bakal ngagugat namun ibu pernah pengajian. Begitu punya. Karena pengajian itu kayak gini bermajlis kayak ini itu mendatangkan
rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan jiwa. Saking ku tenangna nepi ka tunuh kan gitu punya. Itu mah resiko ketenangan jiwa ya. Karena kalau tidak tenang jiwa mau mungkin tunuh. Karena itu resiko di majelis ilmu. Di majelis ilmu seperti ini selalu banyak orang yang dagang aqua. Tahu dagang aqua, Bu? Kuah gitu ya. Itu dagang aqua. Alhamdulillah aya nu batuk, hatur nuhun ibu tos batuk. Abi bali tos pas sajam karena ibu nu batuk. Jadi urang keteguhan teu ketanggu. Karena saya terima kasih kepada ibu yang sudah batuk udah 1 jam berarti ya. Hatur nuhun ibu. Hatur nuhun ibu hapunten bila aya kelepatan. Nasrun minallah fatun qarib basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu semua. Terlihat ya ayat melanggarnya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua tadi boleh ada Siap. Pilihan ganda pertanyaan. Pilihan ganda A, B, C, D. Atau Austroudien nanti ya. Baik Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Yang oke Bapak-bapak ya ada yang bertanya. Luar biasa. Dan yang belakang mungkin atau ibu-ibu ada? Oh ini calon yang teladan ya. Wih, mantap. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama baru nama saya Haji, Kang Haji. Sumedang. Oke. Materi yang cukup menarik tentang pelatihan itu suatu materi yang harus aware untuk para ayah sama. Saya ingin bertanya tentang tadi kan ada edukasi itu pertentangan dan daerah digitalisasi. Betul. Nah ini merupakan suatu tantangan yang sangat jika misalkan orang ini penuh waktunya juga. Betul. Tidak bisa mungkin kita bisa melawan teknologi yang pasti menggerakkan anak. Gimana itu punya contoh lain yang punya standar ganda standarisasi tetap apa? Bagaimana kita menyikapi dan memberikan arahan atau memberikan menyikapi hal itu sebagai ayah? Bagaimana memberikan treatment? Karena sesuatu itu kan beda ada yang sampai dan jangan kita misalkan. Betul. Bagaimana menyikapi hal itu yang bisa dilakukan dengan cara yang efektif? Siap, Kang Haji. Ngomong-ngomong udah nikah? Belum, alhamdulillah. Kang Haji gini ya, punten ya, saya punya jokes ini, bukan mudah-mudahan nggak tersinggung. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi yang sudah menikah itu sudah punya pakaian, Kang Haji. Kalau yang belum menikah belum punya pakaian, Kang Haji, segeralah cari pakaian supaya kemana-mana tuh ulu tudan, gitu ya. Supaya pakai pakaian. Nanti di sini ada ukti-ukti insyaallah ya. Nanti saya di share di YouTube Bapak Milenial. Nanti mudah-mudahan ada yang kontak saya nanti ya, WA-nya ya. Terima kasih Kang Haji. Tuh, ikutan. Langsung dijawab ya. Oke. Langsung jawab ya. Hilapan Abi Mas, soalnya ternyata. Nah, terima kasih Kang Haji. Bagaimana melihat fenomena digitalisasi dan mengalihkan itu? Pernah ayah kasus Kang Haji di Garut itu ada orang tua yang ngeluh anaknya itu main game PES bola dina HP-na. Kemudian saya ngobrol, Kang kumaha caranya budak abi main PS wae sedangkan gitu. Maka jawaban abi sederhana. Bapak berani gak kalau memindahkan PS itu ke dunia nyata? Artinya bapaknya menyediakan tempat bagi anaknya untuk bermain bola senyatanya. Bapaknya jadi timna, bahkan punten. Bapaknya jadi kiperna, bahkan bapak menyediakan meli gawang. Itu punya bagi anak kecil. Terus kemudian ada bapak-bapak nu kedua. Bapak, Kang cenah budak abi mah aja Teletubbies wae. Maka bapakna besoknya dia beli baju Teletubbies datang ke imah. Halo, kan gitu tiba-tiba budakna atau dan nyimpen HP-na kemudian resep ngobrol dengan Teletubbies. Gitu Bu ya. Maka salah satu treatmentnya adalah mengalihkan dari digital ke manual itu ke nyata itu bagaimana kita tahu dan send resepna budak kana naon. Ibu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hari ini kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya. Karena punten, ngajinya abi wae di bumi,
Oke. Cek. Nah, karena saya saja di rumah itu kadang-kala kewalahan atau kadang-kala punten, kadang-kala gak asik kalau ngumpul sama anak muda, ngumpul di kafenya, tapi tengah ngobrolnya, tahungku kabe kan ramainya. Maka punten, di kita itu Pak Bu, di Bapak milenial pernah kita sosialisasinya. Sopi maapalin, budak ibu teh hoyong sepatu anyar, sabna tina keranjang na pinu, jika inungna 88 plus. Dicek otara, bagi apa ke keranjangan. Sedangkan inung bapak nama teh apalin bawa anak teh hoyong sepatu. Dan pernah ngobrol. Maka disinilah perlu satu tadi tempat-tempat khusus di rumah untuk pegang HP. Yang kedua waktu khusus pegang HP. Please, dari maghrib sampai jam 8 sampai jam 9 itu waktunya kehangatan keluarga. Bu, kalau bisa simpan ngobrol heula jeung mama jeung bapak sebagai komandan upacara kadieu ngariung budak-budak mana. Itu sudah hilang di zaman sekarang. Yang ketiga, yang paling efektif adalah tadi bisa jadi menggantikan digital itu dengan cara bapaknya tahu sen atau passion atau kesukaan anaknya apa sehingga kemudian ditarik ke dunia nyata. Saya kira demikian, wallahu alam. Kang Aji ya. Kita ketemu lain kesempatan. Salam silaturahmi dari kami. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak karena jam 7 Persib main. Siap. Gimana Kang Aji? Sudah ya menjawab. Karena waktunya ini ya sudah. Siap. 2 jam. Saya pejalan ke Atau nanti sama kali ini nanti pilihan ganda ya. Karena perjalanan ke Garut itu kita 2 jam, Persib main jam 7. Jadi pas kalau saya pulang jam 5, jam 7 sudah main. Langsung DM aja pilihan gandanya. Ke Bapak milenial ya. Oke, siap. Teman-teman, Siap. di atas insightful sekali ya materinya yang punya luar biasa sekali. Semoga ini bisa kita terapkan ya di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi juga dapat kesimpulan gitu ya, bagaimana sendiri yang teladan itu apa gitu ya. Yang pertama ahli jalur, kemudian yang kedua bapak yang absen dalam kehadiran anak, dan yang ketiga digitalisasi dan ayah itu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.